Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Di sini saya akan membuat video untuk pertemuan 7. Nah, untuk pertemuan 7 ini kita akan mencoba menggabungkan dua komponen layout yang berbeda, yaitu out layout untuk halaman login, forgot password, sama reset password. Nah, kalau yang kedua ini ada komponen main layout. Nah, itu untuk layout utama yang menampilkan sidebar, header, page, dan juga ada footer. Sini saya udah bikin, sini ada main layout dan ada out layout. Untuk yang pertama-tama, untuk yang main layout itu kita akan memindahkan komponen sidebar, header ke dalam folder komponen. Nah, di sini saya sudah memindahkan uh, header sidebar ke dalam komponen. Ini dia, header dan sidebar. Nah, selanjutnya kita menambahkan slice outlet ke dalam app.jsx, yaitu nah ini sudah ditambahkan outlet-nya. Nah, outlet inilah yang akan menampilkan komponen halaman yang menjadi turunan dari root yang akan menggunakan main layout ini sebagai elemen pembungkusnya. Nah, jadi tadi tuh sebelumnya itu ada kayak tag div gitu di bagian uh, app JXX saya. Jadi itu udah saya hapus dan jadinya seperti ini. Nah, itu dihapus karena kita udah nyalin ke bagian main layout. Jadi kecuali komponen yang root itu dibiarin aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat layout khusus untuk menampilkan halaman autentikasi kayak login, terus forget, terus register. Nah, itu kita buat file baru pertamanya dulu, itu kita bikin out layout nih, kayak gini, out layout dengan nama nih seperti ini. Dan di sini sudah ada kodenya dan sudah disesuaikan dengan tugas kami tema kelompok masing-masing. Di sini kami tema Learnify. Dan kita juga akan menampilkan halaman login, halaman forget, sama halaman register, yaitu dengan membuat komponen baru di dalam page. Nih, di dalam page, kita bikin folder baru yaitu out. Nah, out ini kita masukkan forget, login, sama register. Nah, jangan lupa di bagian app.csx itu tambahkan komponen root yang baru dengan properti elemen yang menerapkan root layout. Nah, seperti ini nih. Out layout 2. Nah, karena di sini kita udah nyiapin filenya, kita udah siapin filenya. Nih, forget, login, register, dan juga udah kita import. Kita akan nyoba akses ke halaman yang udah kita bikin itu. Oke, kita ulang. Nah, di sini masih ada tampilan dashboard ya. Oke, pertama kita akan masuk ke login. Nih, sudah ada loginnya. Terus yang bagian forget dan bagian register. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan rec.lazy. Nah, kalau kita nggak gunain rec.lazy ini, saat kita nge-inspect dan kita akan menggunakan tab network, nah nanti di situ terlihat kalau kita mengakses halaman login dan komponen-komponen yang lain itu tidak hanya login, namun juga komponen yang nggak dibutuhkan, kayak dashboard, customer, dan sidebar. Nah, hal itu akan menjadi masalah, apalagi kalau misalnya kita memiliki 20 atau lebih komponen halaman, nah itu akan mempengaruhi performa aplikasi. Jadi kita akan menerapkan Reclazy yang akan mengimport komponen secara dinamis dan hanya dapat digunakan setelah kita mengubah pemanggilan import komponen yang ada. Jadi di sini saya sudah mengubah. Nah, sini saya sudah menggunakan Reclazy. Nih, ini sini saya sudah menggunakan Reclazy. Pengimportan Reclazy. Jadi yang sebelumnya tadi yang belum menggunakan Reclazy itu di komen aja seperti ini. Nah, untuk Reclazy ini itu sebaiknya digunakan pada komponen yang jarang digunakan atau besar. Jadi nggak perlu diterapkan di seluruh komponen. Cukup pada komponen parent yang seperti ada di dalam folder-folder page kayak gini nih. Forget, login, register, courses, customer, dashboard, nah instruktur, orders gitu. Nah, kita akan coba ngecek di kita ini bawah.
Nah, kita inspect terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman tekan yang network. Nah, terus di sini ada reload page. Nah, jadi di sini udah nggak ada lagi terbuka dashboard, courses, atau instruktur yang lain-lain. Karena sudah menggunakan rect lazy. Nah, selanjutnya itu saat kita menerapkan rect lazy, kita itu juga bisa menerapkan loading saat menampilkan komponen. Nah, kita akan coba menerapkan loading pada komponen utama yang akan dibungkus di komponen root dengan suspend dan beserta proposer fallback yang memanggil komponen loading. Nah, di sini saya juga udah bikin yang loading itu ada di bagian komponen nih. Dan jangan lupa untuk diimport di FTSX. Nah, sini sudah saya import dan jangan lupa dia dibungkus di dalam roots suspense. Nah, selanjutnya kita akan ngecoba untuk login apakah dia bisa masuk ke dashboard atau enggak. Tapi terlebih dahulu install package dulu yaitu npm install Axios. Nah, dan jangan lupa di bagian login karena kan kita mau nge-login nih. Di bagian login itu jangan lupa definisikan beberapa hal seperti navigate. Nah, kalau navigate itu nih, navigate itu untuk berpindah ke halaman dashboard setelah login berhasil. Nah, terus jangan lupa memakai loading dan error. Nah, bagian seperti ini. Nah, itu untuk menyimpan status dan mengontrol tampilan komponen loading. Jadi kayak permintaan sedang diproses dan error itu nanti pesan kesalahan itu akan muncul jika terjadi masalah. Nah, selanjutnya itu memakai data form, menyimpan input email dan password. Nah, itu nanti akan menyimpan nilai inputan dan username dan password kita serta mengupdate state ketika ada perubahan pada inputan tersebut. Dan jangan lupa definisikan juga handle submit. Nah, itu untuk menghandle ketika proses send datang ke endpoint. Nah, ini dia bagian handle submit. Dan juga karena kita menggunakan instead untuk loading dan error, kita juga akan membuat variabel untuk mengontrol tampilan kedua komponen tersebut berdasarkan nilai state-nya. Dan kita juga akan sesuaikan form login dengan menerapkan error info, loading info, dan handle submit, dan hand change. Kita akan coba dulu. Aduh. Nah, ini kalau kita mencoba, tuh. Nah, di sini tuh ada mohon tunggu sebentar dan invalid credentials. Nah, kita akan coba yang benarnya. Nah, kita coba yang benar. Nah, kita masuk ke login, ke dashboard. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan yang hasil latihan di lab. Nah, ini udah ada dashboard, order, dan customer. Kita akan coba ke bagian login. Nah, login. Forget. Oh, salah. Forgot. Forget. Register. Nah, terus kalau kita ingin nengok jaringannya inspect. Nah, nih. Reload page. Ini dia. Tuh, sudah loading. Oke. Ini untuk tampilan latihan di lab.